gitu. Nggak usah jauh-jauh, kamu punya pacar terus galau, nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Masalah titik, koma pun itu penting juga. Salah ngomong. Ya itu bahasa. Halo guys, balik lagi di episode Tukar Pandang. Jadi bersama aku Alisa yang bakal nemenin kalian nih. Oke, untuk episode kali ini kita bakal bahas tentang penulisan naskah, yaitu tentang penulisan naskah fiksi dan non-fiksi. Kita kedatangan tamu yang spesial ya. Yang siapa sih yang nggak kenal di PSTF sama mas-mas ini? Kenalan dulu mas. Halo, namaku Kemas Aditya, panggilannya Kemas. Ada kok tadi yang nggak kenal. Oh nggak kenal, parah sih itu. Padahal sering ya tampil gitu. Nggak sering juga Nggak sering sih. Ya. Nggak Di balik layar atau di seringnya di balik layar di lah. balik layar ya. Aku grogi jane depan kamera gini Nggak grogi. bisa. Oh, tapi kan jago aslinya mas. Nggak juga sih. Ya nggak tahu lah. Oke, balik di penulisan naskah. Masnya udah berpengalaman di bidang penulisan naskah? Ya mungkin ya dari pandangan orang ya, cuman ya ada beberapa naskah yang pernah tak tulis juga. Oke, udah ada berapa naskah yang ditulis mas? Berapa ya? Kalau fiksinya yang udah jadi film 4, yang nggak jadi film ya nggak tahu, lupa aku di laptop. Kalau non fiksinya sekitar 2 kayaknya. Itu tempatnya di film. Iya, jadi film 4, yang 2 jadi program TV. Yang paling favorit mas? Naskah yang favorit? Ya semua favorit sih. Semua favorit. Yang greget nih, yang greget itu film pertamaku, Abdi. Itu greget. Ya lumayan lah, banyak tantangannya juga. Contohnya kayak gimana tantangannya tadi? Tantangannya itu aku harus ngedirect anak yang di naskah itu backgroundnya orang Jawa, tapi kita tahu lah kalau di Jember kan susah cari orang Jawa. Jadi anak yang keturunan Madura di direct harus ngomong bahasa Jawa, dan itu bahasa Jawa halus. Oh halus. Ya, jadi kesulitannya itu mungkin. Keren. Tapi bisa ya? Bisa dong. Jadilah, intinya jadi filmnya. Oke. Tadi ngomong-ngomong tentang naskah fiksi dan non fiksi, apa sih perbedaannya itu? Kayak fiksi, non fiksi gitu, yang signifikan dari keduanya gitu. Oh, yang signifikan mungkin perbedaannya ada di sumbernya. Kalau fiksi itu kan rekaan yang sifatnya fiktif. Jadi hasil imajinasi kita, hasil khayalan. Kalau non fiksi itu memang pure dari data lapangan yang kita dapat. Cuman ada beberapa naskah fiksi itu yang butuh riset juga, kayak dokumenter butuh riset, atau naskah yang dari based of true story riset. Cuman kalau non fiksi itu memang benar-benar butuh riset data yang konkret, benar-benar konkret. Itu biasanya kalau non fiksi itu buat televisi atau film gitu? Iya, kalau non fiksi memang untuk program TV. TV ya? Iya. Kalau fiksi untuk film. Oke. Tapi masnya lebih senang nulis fiksi atau non fiksi mas? Kalau aku pribadi seneng fiksi sih. Kalau fiksi kan nggak ada hambatan. Jadi memang pure dari imajinasi kita semua gitu loh. Jadi nggak ada pacuan atau data yang harus konkret gitu. Ya untuk tidak terlalu jauh materi yang kita mau tulis itu cocok lah kalau untuk cuman bondo imajinasi. Yang terpenting dalam nulis di fiksi itu kan ya kita punya ide banyak nih ya mas misalnya, terus tapi kayak kita nggak bisa ngevisualisasi. Saya sendiri juga bingung gitu loh, ada ide terus kayak ngejadiin ke naskah gitu tuh kayak gimana gitu, suka bingung kayak apa ya, misalnya mau gambarin ini nih terus nulis ke naskahnya tuh kayak bingung ini tuh bahasanya yang baik tuh gimana gitu. Ya sebelum nulis tuh alangkah baiknya kita cari referensi, bisa dari buku, dari film, dari nonton seperti itu tuh kita nanti dapat ilmu baru, dapat referensi baru. Kamu dari baca buku nanti kamu dapat kosakata baru, diksi yang
baru. Nah, nanti itu bisa membantu kamu menulis ide-idemu. Kadang kita itu punya ide yang banyak di kepala, cuman nulisnya susah kan. Nah, di pelajaran sendiri kan ada penulisan naskah. Nah, itu memang kenapa kok EYD itu penting? Karena ya untuk struktur awal, formula awal untuk kita menulis. Jadi gimana caranya kita membentuk kalimat yang bagus, yang enak dibaca, dan sekiranya ketika dibaca itu kita memunculkan imajinasi baru di situ. Jadi kita baca sambil berimajinasi. Nah, itu awalnya, formula awal. Ini kan kalau orang-orang tahu kan, orang awam tahu gitu ya, naskah itu kayak novel gitu kan kata. Tapi kan ini beda ya filmnya. So, mungkin bisa sharing ke teman-teman gitu yang nggak tahu kalau bedanya kayak naskah-naskah cerita biasa atau sama di film gitu. Kan biasanya kayak apa sih petunjuk teknisnya itu kan harus jelas banget gitu ya Mas, kayak apa aja yang harus dilakuin si tokoh gitu kan. Ya, struktur awalnya itu kalau fiksi itu ada beberapa formula. Pertama judul, logline, premis, terus sinopsis, baru naskah. Nah, kalau cerita-cerita pada umumnya, kalau dari novel itu harus diadaptasi ke naskah film dulu, baru dijadikan film. Gitu. Nah, makanya banyak di luaran sana itu novel-novel yang sudah diproduksi jadi film itu banyak yang tidak puas karena memang bener. Novel, setiap orang yang membaca novel itu punya imajinasi sendiri. Nah, sedangkan ketika diadaptasi jadi film, ya sutradara sama penulisnya itu berpikir kalau yang cocok untuk difilmkan itu di part ini. Jadi banyak pembaca novel yang memang kurang puas karena imajinasinya tidak tersampaikan dalam film itu sendiri. Terus ini Mas, kan kalau saya sendiri tuh kadang bingung nyari mood. Jadi kayak ngerjain bahkan tugas ya, tulisan naskah itu kayak nyari mood biar kayak pengen nulis tuh kayak susah gitu. Kayak nyari moodnya tuh kayak gimana sih Mas, tipsnya? Tapi gitu. Kamu kepengen bisa nulis gak? Maksudnya minat gak di bidang penulisan? Minat, tapi ngumpulin moodnya itu loh. Kayak harus gimana gitu, tips triknya gitu. Kalau mood itu ya tergantung masing-masing ya. Kalau aku sendiri biasanya untuk membangun mood ya kembali lagi aku baca buku, aku nonton film gitu. Kalau mood itu tergantung niat sih sebenarnya. Kalau kamu punya ide yang menurutmu itu bagus ya, menurutmu ini kalau jadi film banyak nih yang nonton, ya udah tulis aja apa yang kamu pikirkan, tulis semuanya, jangan ke naskah dulu deh, ke ide cerita pendeknya dulu, cerpennya dulu kamu tulis, dapat 3 halaman 4 halaman baru mungkin kamu bisa kembangkan jadi sebuah naskah. Tapi kan kalau ngelihat di teman-temanku nih Mas, kayak di anak PSF juga tuh jarang yang minat di bidang, kayak pada ngeyel-ngeyelan gitu, kayak ini siapa yang mau kerjain naskah gitu, kayak pada nggak mau gitu loh Mas, kayak kenapa gitu ya, kira-kira tuh aku juga bingung kenapa banyak nggak minat, atau mungkin karena aku kurang tahu juga gitu kenapa. Kalau aku lihat anak-anak itu mungkin nggak minatnya karena dia bingung startnya nulis itu dari mana gitu. Kemudian terpaku dengan banyak teori, terpaku dengan banyak hal gitu loh. Akhirnya ide-ide kalian, ide-ide semua anak-anak yang di lingkungan kita itu cuman sebagai ide yang di pikiran aja, nggak sampai tertulis. Yang sedangkan ya kita bayangkan ya, semua anak itu punya pengalaman sendiri, punya cerita sendiri, punya jalan hidupnya sendiri, yang mungkin dari banyaknya kisah itu kalau ditulis, aku yakin pasti itu dapat sebuah ide cerita baru. Tinggal dikembangkan, banyak ngobrol sama orang-orang, sharing sama kakak tingkat, itu penting sih. Penting banget. Itu penting banget. Jangan sungkan-sungkan. Nah, kenapa akhirnya kalian nggak mau nulis atau moodnya itu susah? Kalau dari aku mungkin nulis itu gampang kok. Kita
berimajinasi aja masa nggak bisa, kan bisa. Nah, mulailah menulis. Nulis ya. Jadikan itu hobi kan milih hobi gitu. Benar-benar. Jadi mulailah menulis. Oke, selama nulis naskah ada hambatan atau tantangan gitu nggak Kak yang bikin macet atau buntu gitu? Oh, ada lah, pasti ada. Terus cara ngatasinnya ya kayak baca gitu? Iya, kalau aku cara ngatasinya gitu. Banyak sebenarnya hambatan-hambatan kayak gitu. Soalnya nulis itu susah-susah gampang. Banyak faktor yang nggak usah jauh-jauh. Kamu punya pacar terus galau padahal kamu suka nulis. Ya waktu Iya. galaumu misal galau 1 bulan, ya kamu bakalan kesulitan untuk menulis 1 bulan itu tadi. Itu banyak faktor yang menghambat. Tapi ya kembali lagi ke niatnya. Kamu suka nulis, kamu tulis itu walaupun cuma bentuk file lah, jangan berharap untuk diproduksi dulu. Iya, tulis apa yang kamu pengen tulis. Terus ngomongin tentang naskah itu kan pasti kayak ide-ide ya Kak. Ini mungkin agak keluar dari topik tapi juga sebuah pertanyaan yang selama ini saya tanyakannya terkait penulisan naskah gitu. Kayak kan sekarang tuh banyak film-film tuh yang maksudnya kayak teman-temanku juga nulis naskah tuh yang udah banyak difilmin gitu loh Kak. Maksudnya udah ceritanya kayak itu aja gitu loh. Maksudnya kayak cara nemuin apa ya? Gimana caranya kayak nemuin ide-ide baru gitu yang bisa ditulis di naskah. Kayak yang nggak biasa-biasa aja gitu loh Kak. Ya, yang unik ya. Iya, yang unik gitu. Jadi kayak biasanya kayak lihat naskah itu udah boring duluan gitu loh Kak, kayak oh ini udah ketebak nih alurnya gitu, kayak konfliknya udah ketebak, bahkan baca premisnya doang tuh kayak ya gitu loh, udah tahu jalan gimana ceritanya gitu. Mungkin yang unik-unik tuh kayak gimana gitu. Naskah unik itu sebenarnya semua naskah unik sih kalau menurutku ya. Tinggal kalian menempatkan plot-plot dalam struktur filmnya itu kayak gimana. Mau klimaksnya taruh depan dulu kah, atau masalahnya taruh depan terus nanti anti klimaksnya di belakang apa gimana, itu bisa jadi film yang unik. Yang terpenting itu jangan nulis naskah yang jauh sama kita. Maksudnya kita hidup di Indonesia, di Jember sekarang, mungkin kalian merantau di Jember, ya tulis yang dekat-dekat dengan kalian aja, kisah-kisah yang dekat. Jangan nulis tentang orang Arab yang kalau sholat kayak gini beda-beda, itu terlalu jauh. Gitu. Jadi ide yang unik itu tergantung gimana kalian pembawaannya di visual. Film yang unik, bukan ide yang unik. Jadi kalau semisal kalian punya ide yang biasa-biasa aja menurut kalian, yang menurut kalian boring, ya itu harus diputer. Maksudnya mau pakai one take, mau pakai satu tokoh atau nggak ada dialog, nah itu kan unik toh. Kalau bisa ya lakukan, itu jadi film yang unik. Tapi kan kalau nulis naskah tuh butuh riset ya Kak, penting juga kan itu. Non fiksi butuh riset, ya fiksi juga butuh riset, kayak dokumenter tadi butuh riset. Keren sih. Tapi kayak 4 film Kak, apaan judulnya? Boleh spill dong. Abdi 2020, terus ada Ampun, terus ada Lockdown, yang terbaru ini Sekar ya. Dan banyak lagi naskah yang insya Allah nanti bakalan difilmkan suatu saat lah. Amin. Itu dari pengalaman pribadi atau kayak gimana Kak? Banyaknya, maksudnya nulis naskahnya tuh yang deket banget, apa udah kayak pernah emang dari pengalaman pribadi atau ngelihat orang gitu sendiri? Nah kebetulan 4 naskah yang udah jadi film ini yang deket sama aku, jadi nggak yang jauh-jauh, yang masih dalam lingkup aku bisa menguasai itulah. Jadi aku ada naskahku yang mungkin jauh dari lingkup kemampuanku ada, cuman itu aku nggak berani untuk menyutradarai. Paling aku cuman sebatas nulis, entah ini siapapun yang mau produksi silahkan. Itu kalau masa dianggurin gitu Kak? Nggak kayak ya sementara nganggur. Tapi ada nggak sih kira-kira tuh kita bisa nge-input kayak ngasih nulis naskah itu kayak gimana gitu? Misalnya ada nih orang
punya naskah gitu, terus kayak bingung kan mau kayak ini masa dianggurin atau difilmin gitu. Kira-kira tuh kayak apa ya, mereka biar jadi film tuh kayak gimana gitu. Ya, sekarang kan di era digital ini kan sangat luas cakupannya ya. Kamu bakalan gampang banget viral cuma hitungan detik. Sama sebenarnya submit naskah itu banyak di luar sana. Cuman kita aja mungkin yang belum tahu atau informasi itu belum sampai ke kita. Sebenarnya banyak kalau kamu ngikuti film-film yang di Jogja, Jakarta, Surabaya, itu mereka itu setiap tahun pasti open submission naskah. Nah, genrenya gini, ketentuannya gini. Nah, kalau ada naskah yang cocok sama kriteria itu ya boleh kamu masukkan. Banyak teman-temanku yang awalnya jadi file aja, kemudian ada submit naskah, disubmit, lolos, diproduksi, bahkan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun kantong pribadi gitu loh. Benar-benar dibiayai sama yang punya event. Jadi jangan khawatir kalau kamu mau gitu. Terus kalau kan saya dengar-dengar tuh di Korea tuh ada kayak khusus tempat sendiri buat tulisan naskah gitu. Nah, itu keren. juga. Itu di Indonesia ada nggak ya, Kak? PH-PH di industri besar seperti Jakarta, Jogja, Surabaya itu ada juga. Ada gitu. Ada juga. Aku pernah dengar ada submit naskah di Star Vision pun mereka setiap tahun pasti cari. Tapi memang pertimbangannya banyak sekali karena itu kan untuk layar lebar. Iya benar. Jadi benar-benar penulisnya pun itu dipertimbangkan. Kalau semisal ya ini contoh aja, aku nulis, kamu nulis, atau sama Bayu Skak nulis gitulah. Yang dipertimbangkan ya pertama itu ya ide ceritanya Bayu Skak karena dia punya nama, dia punya branding yang sudah bagus. Walaupun ide ceritanya lebih bagus aku atau kamu gitu. Memang itu berpengaruh banget. Follower itu berpengaruh banget. Itu berpengaruh Banget sekarang. Soalnya semisal nih ide ceritamu yang paling bagus dari 3 ini diproduksi, nah ternyata hasil filmnya juga bagus, tapi ketika produser nge-branding mau ke apa ya, mau di up itu sutradaranya siapa nama Alisa siapa Alisa nggak kenal gitu loh. Jadi mungkin penonton juga males lah. Jadi memang branding untuk itu penting. Terus kira-kira ada nggak sih Kak kayak yang kita punya naskah gitu terus dibeli sama orang gitu, jadi nama dia gitu tapi naskah kita gitu. Kalau itu nggak tahu itu rahasia dapur sebenarnya. Tapi kalau keyakinanku ada lah, pasti ada. Salah beli aja lah nanti ganti. Ini Kak, tokoh penulis favorit? Kalau aku Indonesia suka Joko Anwar. Kenapa tuh? Joko Anwar ini dia berani menulis imajinasinya yang mungkin out of the box, kayak film-filmnya horor. Film-film horor itu yang dia tulis sendiri menurutku itu keren banget, yang gak terpikirkan sebelumnya. Apalagi aku sendiri ya. Dia berani ngasih scene film-film visual yang serem kayak gitu tuh. Kok berani sekali, dan apa ya, bukan berani sekali sih, kok bisa kepikiran gitu loh. Kayak liar gitu. Iya, liar banget. Liar ya, iya. Bisa film ya, pocong, bisa sujud kabeh gitu. Horor, keren banget itu. Berarti Kak suka horor Kak? Nonton semua genre aku suka. Ya, maksudnya Joko Anwar gitu ya. Ya, itu panutanku lah. Untuk menulis. Tapi banyak lagi. Panji itu aku suka. Panji itu yang filmnya yang paling terkenal yang mana Kak? Ya, banyak sih film-filmnya Panji. Cuman aku tuh herannya itu kan berangkatnya dari komika ya. Terus dia bisa nulis apa ya yang mungkin bukan bidang yang dari lama dia pelajari. Nah, itu menurutku hebat sih. Banyak juga kan sekarang di Indonesia komika-komika yang jadi sutradara. Ernest itu gitu. Tapi rata-rata komedi kan, kalau Ernest jadi komedi gitu. Kemudian dia juga, kalau Ernest itu kan dia memasukkan karakter dirinya sendiri ke film. Kalau menurutku ya, makanya dia selalu ikut main dalam filmnya. Jadi nulis naskah juga, sutradara gitu. Bayu Skak juga ya? Bayu Skak aku kemarin sempat
diskusi sama Bayuska waktu di acaranya Anak Ilkom itu juga perjalanannya keren banget gitu loh. Boleh di-share? Jadi Yowis Band pertama itu dia nulis. Waktu itu kan dia Bayuska ini YouTuber subscriber terbanyak di Indonesia ya waktu itu ya. Kemudian dia nulis naskahnya, katanya itu sering ditolak sama PH-PH. Dia kasihkan ini aku ada naskah ini ada itu ditolak terus. Kemudian ada satu kepercayaan dari PH di Jakarta, oke lah mungkin dialognya oke lah monggo ayo diproduksi. Kemudian dia collab sama Fajar Nugros kan sutradaranya. Kemudian ya jadi dan meledak gitu loh ya. Iya, Yowis Band 1. Iya, Yowis Band 1. Itu kan kayak Jawa gitu ya, ngangkat bahasanya Jawa. Terus kayak budaya-budaya Jawa gitu, keren banget. Itu yang menurutku yang paling keren itu dia bisa membawakan kata permisi ya, kata jancuk itu bukan kata yang kotor. Jadi bisa ungkapan sayang, ungkapan yang paling gitulah. Padahal itu kalau di Jawa Timuran itu kan kata kotor. Anak kecil ngomong gitu ya paling tapuk karo bapaknya. Cuman karena Bayuska mungkin aku sayang banget jancuk arek iki. Keren. Keren. Berarti intinya guys, jangan pernah nyerah ya. Jangan pernah nyerah. Meskipun ditolak berapa kali, nanti pasti kalian di Hollywood bisa lah ya. Oke. Pesan-pesan nih Kak buat tips, trik atau kayak anak-anak yang mungkin tertarik di bidang tulisan naskah nih, kayak quotes hari ini guys. Apa nih? Jangan pernah berhenti menyerah. Itu kata Bayuska, kayak pengalamannya Bayuska. Tapi ada nggak pengalaman-pengalaman yang selain Bayuska gitu, kakak pernah denger tentang naskah, kayak perjuangannya seseorang gitu? Kalau yang langsung sharing belum pernah sih. Paling ya aku nonton di podcastnya temen-temen. Tuh. Kalau yang langsung face to face ngobrol tentang itu aku nggak pernah. Ya cuman Bayuska gitu aja sih. Jadi inspirasiku sekarang. Apa tadi trik ya? Apa ya tipsnya kalau kalian mau nulis ya, kalian harus punya laptop pertama atau HP lah, bisa lah minimal, atau di buku lah, nanti suatu saat kamu bisa pindah itu ke file. Terus niatnya nulis itu menurutku hobi yang mungkin dipilih beberapa orang, tapi bisa jadi karya yang mahal. Nggak semua orang bisa nulis, semua orang bisa berimajinasi, tapi nggak bisa jadi tulisan. Nah, kalau kalian bisa menjadikan itu tulisan, imajinasi kalian yang keren ini bisa jadi tulisan, menurutku itu bisa jadi karya yang mahal. Walaupun nggak tahu kapan meledaknya, kapan diproduksinya, tapi tulis aja, nggak ada salahnya juga, nggak ada ruginya juga. Kalian paling nulis sehari dikasih kalian jatah sehari 1 jam untuk nulis. Untuk dalam 1 bulan kalian udah bisa nulis beberapa film lah, beberapa ide cerita maksudnya. Wah. Tapi itu naskah itu 1 lembar itu 1 menit atau gimana? Pak, dari dosen yang ngajari tuh katanya itu 1 lembar tuh 1. Ya waktu kemarin kayak akhirnya ngevisualisasiin jadi film gitu, enggak 1 menit gitu loh. Bisa kurang, bisa lebih gitu patokannya gitu. Kalau untuk patokannya mungkin setiap guru, setiap dosen atau setiap orang yang mengajari kalian tuh pasti beda-beda. Kamu belajar sama dosen A, B, C, pasti ilmunya beda-beda yang disampaikan. Nah, ketika kalian menghadapi dosen yang 1 menit 1 naskah, ya mungkin itu bisa. Nah, kalian sesuaikan aja sama dosen-dosen. Kamu belajar sama dosen B, ya kalian sesuaikan gimana cara pembelajarannya dosen B ini. Tapi memang mungkin menurutnya dosen itu 1 menit 1 naskah, mungkin ya. Karena ketika dia menerapkan seperti itu efektif. Tapi kalau kalian menerapkan itu tidak efektif, ya
jangan diterapkan kalau saranku. Soalnya nanti kalian bakal terpaku, aku mau nulis naskah, aku mau bikin film 30 menit, harus 30 lembar. Iya, Nah, gitu. itu kalian nanti terpaku malah kesulitan sendiri. Itu. Jadi ada kok kemarin film Besiat yang masuk FFI, syuting di Madura, aku baca naskahnya itu cuman 8 scene apa ya? 8 scene. 8 scene jadi 20 menitan yang disubmit ke festival. Besiat tuh yang Sutradaranya Mas Faiz dari ISI. yang apa itu namanya, tentang tradisi Iya, tradisinya orang Madura tentang mayit itu ya? Iya, mayit itu bener. Itu 8 scene. Itu 8 scene jadi Berapa 20-30 menitan. Oh, Itu berapa lembar? Paling seingatku berapa ya? Enggak berani ngomong, takut salah. takut salah iya. Iya, pokoknya itu 8 scene, 8 scene aja. Gitu ya. Boleh improve satu lembar. Kalau difilmkan juga bisa jadi 5 menit bisa. Kalau cuman naskahnya treatment nggak ada dialog, cuman adegan tok gitu ya, itu kan bisa panjang. Atau satu lembar tapi naskahnya sama temponya itu cepet kan bisa kurang dari 1 menit. Temponya maksudnya. Jangan terpaku dengan hal-hal. Jadi kalian belajar itu nggak cuman ke satu guru, Iya, benar. banyak guru, bahkan belajar ke temen pun bisa. Tapi yang 1 menit 1 lembar itu nggak ada salahnya juga loh ya. Itu nggak salah. Mungkin itu treatment yang beliaunya ketika menerapkan itu efektif. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Penuh Terus terkaan. kayak bahasanya itu Kak, kayak harus sesuai sama EYD atau kayak gimana gitu. Soalnya kan kayak kita, berarti bahasa Indonesianya harus yang baik, yang benar, atau kayak gimana nih di naskah? Kalau menurutku ya, EYD itu memang struktur awal, formula awal yang penting. EYD ini kan gimana caranya kalian membuat kalimat yang benar. Jadi memang EYD itu penting banget. Soalnya kalau kalian udah menguasai EYD ya, apalagi itu mungkin kalian ketika menulis sebuah kalimat atau dialog itu nggak kesusahan. Masalah titik, koma pun itu penting juga. Ketika talentmu baca nggak ada komanya, ya wis nerocos terus kan. Jadi harus ada komanya, harus ada titiknya, harus ada jedahnya. Memang struktur itu tuh penting Banget guys, struktur itu penting. Terus ini bahasa Kak, ya kan? Oh iya, bahasa tadi ya. Bahasanya ya sesuaikan sama naskah yang kalian tulis gitu. Kalian nulis menceritakan tentang orang Jawa ya nggak mungkin kan lo gue gitu. Ada filmnya kayak gitu. Kalau misalnya nulis yang bahasa yang pakai bahasa asing, Madura atau Jawa gitu, terus ada translate-nya juga ya Kak? Harus loh. Bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bugis itu bukan bahasa asing, itu bahasa daerah. Salah ngomong. Ya itu bahasa daerah yang unik juga. Iya, gitu. benar-benar. Jarang ada sutradara yang di PSTF yang Nulis dia ahlinya bahasa Madura. Jadi film-filmnya itu semuanya bahasa Madura. Oh, keren. Ya, jadi filmnya malah bagus, masuk festival-festival. Jadi kalau untuk pemilihan bahasa yang kalian kuasai lah. Contoh ya itu tadi sutradara yang di PSTF tadi. Terus kalau nulis naskah tuh kayak harus sesuai logika gitu nggak sih Kak? Kayak ya yang benar mau divisualisasiin gitu loh. Kayak kan kalau imajinasi kadang kan kita alay gitu. Iya. Kalau di film tuh kayak harus sesuai logika gitu kan, kayak gimana gitu loh. Kayak imajinasiku kadang emang bener-bener liar. Kan? Alay terus kayak harus nulis nih tek loh kok aneh. Apa contoh yang pernah kamu imajinasikan itu apa? Kamu pernah mengimajinasikan apa? Aku tuh nulis ya, kemarin tuh ada tugas, terus bahasanya tuh kayak terlalu yang si tokoh menyapu melihat tuh loh Kak, apa sih menyapu tuh, terus kayak ini kayaknya nggak bisa divisualisasiin tokohnya ini kayak gimana, menyapu menandangan kayak gitu bahasa yang kayak nggak bisa dipahamin gitu loh Kak. Jadi kan kalau di naskah kayak saya mau melihat itu ya tulisnya lihat itu gitu kan ya Kak. Ya logika film itu
mungkin penting untuk beberapa genre ya. Kalau semisal eksperimental itu menurutku nggak perlu yang logis-logis banget filmnya. Film-film apalagi di film-film absurd itu memang nggak logis untuk ditonton kita. Tapi kalau untuk drama, untuk apa ya? Ya, terutama drama lah. Itu memang kita sedikit harus memikirkan logika film. Yang masuk akal lah maksudnya. Drama percintaan ya yang masuk akalnya percintaan gimana, drama keluarga ya gimana logika. Soalnya kalau film itu nggak logis, takutnya penonton tidak tersampaikan pesannya itu kepada penonton. Tapi kalau fantasi gitu ya Kak? Fantasi bebas Kan? Kayak Interstellar aja wis. Interstellar itu kan hasil imajinasi orang yang sangat liar. Dia mungkin berimajinasi tentang astronot, dia tentang lubang hitam, tapi pada akhirnya bisa divisualisasikan dan kita ya butuh 3 kali 4 kali nonton lah untuk paham film itu. Tapi bisa loh ternyata tanpa memikirkan logika film. Ya itu untuk genre tertentu. Tentu ya. Genre ya Kakak udah tulis apaan Kak? Kalau aku lebih ke drama ya mungkin ya. Romance, ada niatan fantasi. Romance aku nggak menguasai romance. Soalnya masalah percintaanku ya rumit. Aduh. Jadi ya wis memang aku nggak menguasai itu, jadi aku nggak pernah nulis naskah romance. Percintaan aku malah jatuhnya alay ya, malah nggak mood aku nulis tentang romance. Alay guys kata. Oke, ini kayaknya udah panas sudah ya. Udah panas ya. Panas banget ini sudah. Mau masuk. Makasih ya Kak udah nyempetin, terus kayak berbagi sharing pengalaman, terus kasih tips and trick, terus perbedaan tentang naskah non fiksi sama fiksi gitu. Makasih banyak udah ngeluangin waktunya. Sama-sama. Kita sharing nggak cuman ketika ada program ya, ada project. Kalian bisa sama kakak-kakak yang lain, sama kami itu sharing di tempat kopian. Ya janjian aja, jangan sungkan-sungkan. Pokoknya nggak bakalan kalian ditolak, Mas ayo ngopi, Mbak ayo ngopi, terus sibuk bro, nggak mungkin. Paling ya besok atau lusa kita agendakan bareng-bareng gitu, nggak apa-apa. Jadi jangan sungkan-sungkan teman-teman. Sharing-sharing itu penting banget gitu kan. Ilmunya tuh yang didapetin tuh bukan cuma dari buku, dari dosen doang gitu kan. Iya, dari ngobrol-ngobrol di, ada yang bilang itu ngopi itu 4 SKS, nggak tahu bener apa salah ya. Apa itu? 4 ya SKS? 4 SKS ini lebih 4 SKS baik keren. dari yang 2 SKS. Tapi gitu, ada yang ngomong gitu. Kalau aku sendiri percaya, soalnya di tempat kita sharing sama orang, di tempat kopian itu kan ngobrol paling enak, paling nyaman. Bener. Gitu. Jadi ya ada benernya juga yang bilang ngopi 4 SKS. Ngopi 4 SKS. Oke guys, kita kayaknya mau ngopi nih. Ini kita lanjutin di kopian aja ya guys ya. Monggo, ayo. Oke, terima kasih udah yang mau dengerin dan mau nonton di episode kali ini. Aku Alisa undur diri. See you in the next episode. Dadah.